Kalau yang lagi ramai di bagian perpolitikan, ada orang mau mutilasi PDIP dengan senjata Hasto dan Harun Masiku setelah ada pemecatan Jokowi dan Gibran dari partai PDIP. Keren kali bro. Ya, senjata mereka siapa? Yang namanya Hasto dan siapa yuk? Tahu gak? Nah, itu ya, karena apa? Ada gratifikasi yang namanya Blok Medan, nggak mau diobok-obok. Setelah mereka ini dikeluarkan dari PDI, ya, Gibran dikeluarin, kemudian Jokowi juga dikeluarin dari PDI, nggak terima dia. Sasarannya siapa? Hasto sama Tom Lembong. Yang gede-gede nggak usah. Makanya ada statement dari Prabowo bilang kalau mau mulangin yang namanya uang korupsi itu kalau bisa diem-diem aja, jangan gembar-gemborkan. Maksudnya jangan gembar-gembor siapa aja yang terlibat dalam kasus Tom Lembong misalnya, ya kan? Kan atas persetujuan Jokowi, ya kan? Biar Jokowi nggak kena jerat, ya kan? Jadi cepat-cepat lah orang itu dikerangkeng semua itu. Ya, kayak Tom Lembong, kayak Hasto bilang kalau yang terlibat itu adalah Harun Masiku di sana. Ya, kenapa? Ya, Harun Masiku dulu ya pesuruhnya yang namanya Demokrat itu lah, dipecat dari Demokrat lari ke PDIP baru 7 bulan kan. Itu kira-kira menangin siapa dia? Menangin Jokowi kan? Ya kan? Nah, sasarannya siapa? Sekarang ini Hasto harus ditangkap katanya. Tapi yang besar-besar kayak yang namanya Hopipa yang udah diobo-obo jelas-jelas sama KPK di sana aman tuh. Atau jangan-jangan Bu Hopipa mulangin uang yang namanya hibah itu ke Prabowo udah diam-diam. Keren kali bro perpolitikan sekarang ini ya. Licik kali bro ya, kejam memang. Memang harus kejam model PKI bro. Ya, kalau mau bantoy orang itu mutilasi PDIP. Ya, macam yang namanya Soeharto dulu sama yang namanya Suryadi. Kalau mau mutilasi yang namanya Ibu Mega, ya kan begitu. Ya, sementara yang besar-besar jangan. Ya, kayak yang namanya kasus impor, hanya Tom Lembong. Ya, 5 ton. Ya, sementara ada yang namanya bapak-bapak, ada yang 11 ton, termasuk Zulkifli Hasan 11 ton. Aman lah, karena dukung mereka. Makanya selalu saya sindir ya, kalau mau sidak pakai KPK, lihat dulu ya itu koalisi apa enggak sama presiden. Ya, makanya ada statement yang malah dulu kalau kampanye gebrak-gebrak podium. Saya akan kejar koruptor sampai ke negeri Antartika. Nggak usah jauh-jauh dulu. Orang yang koalisi dengan Anda itu dulu digaruk abis, sisir abis. Jangan pilih-pilih lah. Ya, masa gemulai? Ya, setelah Jokowi lepas kok kalau kampanye untuk lawan Jokowi garang. Ya, garangnya luar biasa, bro. Ya, tapi giliran dia Jokowi udah jadi petugasnya Jokowi, kok gemulai, ya kan? KPK kalau mau sidak itu harus telepon dulu, ya itu koalisi apa enggak, gitu. Nah, terus kemudian kalau yang korupsi mulanginnya jangan gembar-gembor, diam-diam kalau bisa. Supaya kenapa? Maksud dan katanya harus diam-diam agar kasus itu tidak melibatkan orang yang menjadikan dia presiden. Paham sampai di sini? Ya, makin kesini makin hancur negara kita. Delegasi di D8 kemarin beberapa delegasi meninggalkan dia lagi pidato. Artinya tidak ada dihargai lagi negara kita ini karena omon-omon. Betul apa benar? Paham sampai di sini? Ada yang mau mutilasi itu kenapa? Mau mengamankan diri lah. Karena ada Blok Medan, ya. Kemudian sasarannya siapa? Hasto. Kemudian sasarannya siapa lagi? Tom Lembong. Yang besar-besar aman kan? Betul nggak? Makanya sosok gentle dulu gebrak-gebrak podium, kejar sampai ke negeri Antartika. Ternyata orang-orang yang berkoalisi sama dia itu banyak yang korupsi, terutama Ibu Hopipa itu, ya.
dana hibah, atau udah jangan-jangan udah diam-diam seperti yang Prabowo minta, diam-diam kembalikan, agar orang-orang yang terlibat dalam dana hibah itu nggak terpublikasi gitu. Salam waras bro, politik itu kejam bro, ya. Yang dulu katanya macan Asia, sekarang meong, manut begitu aja, suruh mulangin, ya, dimaafkan koruptor. Aduh, sejak kapan negara kita ini tentang undang dulu 2012 lalu MK diminta mendilet yang namanya undang-undang tentang ya masalah korupsi, pencekatan para koruptor agar dikurangi masa tahanannya, dikasih ampunan, begitu kan maksudnya. Sementara Ajeng dulu teriak-teriak masalah korupsi, diberi bonus, diberi ini. Lupa kalau majikannya Ajeng itu yang mendilet ya pasal 95 tahun 95 itu. Ya, undang-undang tentang pencekatan masalah korupsi itu dihapus sama SBY tahun 2012. Harusnya dibangkitkan lagi dong undang-undang perampasan aset. Kenapa takut? Malah koruptor disuruh maafkan. Ya kan, gemulai kok lama-lama. Gimana ceritanya? Ada presiden kok kalah sama koruptor, disuruh mulangin diam-diam pula. Salam waras Pak. Hancur negara kita.